Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, akhir-akhir ini sering kita mendengar kata-kata kita harus berhusnuzon atas musibah yang menimpa kita. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita harus husnuzon, harus baik sangka. Mari kita telaah hakikat dari husnuzon. Kalau kita lihat, husnuzon itu wilayahnya ada 3. Ya. Pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang menimpa diri kamu. Tidak ada musibah yang terjadi di alam ini kecuali atas takdir Allah yang sudah dicatatkan sebelum kita ini hadir ke alam dunia. Ini husnuzon kepada Allah bahwa semua atas kehendak Allah. Jangankan hal yang dahsyat, yang sederhana yang sehari-hari kita lihat. Boleh jadi di depan rumah sahabat ada pohon belimbing. Begitu Anda keluar, di halaman Anda berserakan daun-daun yang berguguran. Apakah itu kebetulan? Coba lihat di Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali atas izin Allah. Daun yang lepas dari ranting itu atas izin Allah. Berarti tidak ada yang kebetulan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh mengatakan kebetulan ya kita ketemu. Tapi kita katakan alhamdulillah kita dipertemukan. Jadi kita hubungkan ini dengan kuasa Allah. Jangan bilang kebetulan. Karena boro-boro kita yang berakal, yang diberi kehendak, diberi kecenderungan, daun yang lepas dari rantingnya saja, itu karena izin dan kehendak Allah. Makanya apapun yang terjadi pada diri kita, pada alam ini, itu sebenarnya karena Allah yang menakdirkan. Itu sebabnya yang pertama kita harus husnuzon kepada Allah. Di Al-Baqarah 216 ada penegasan, boleh jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu rasakan tidak nyaman, tidak enak, itu akan membuat hikmah di balik kejadian itu. Apa yang menimpa kita sekarang ini, insya Allah di satu saat kita akan mengatakan, oh ini hikmahnya. Tidak ada yang menimpa pada diri kita kecuali pasti di balik itu ada hikmah. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Ini yang pertama, husnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa inilah yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah berjuang untuk menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, husnuzon pada diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan husnuzon pada diri kita? Kita harus meyakini bahwa insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita semua lagi diuji dengan apapun, diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan istri, diuji dengan kekurangan harta, katakan insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa menyelesaikannya. Karena Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Artinya kita harus yakin bahwa kita bisa menyelesaikan apapun yang Allah ujikan kepada kita. Husnuzon pada diri kita. Nah,
Apalagi kita kalau punya anak dan anak itu masih tumbuh, ya kan gitu. Hati-hati, omongan kita harus memberikan kepercayaan dirinya. Jangan malah menjatuhkan kepercayaan dirinya. Mama, aku matematika nilainya 5. Apa jawab kita? Nggak apa-apa nak. Banyak orang yang sekarang jadi guru besar matematika, dulu juga nilainya mungkin jelek. Sok kamu belajar yang benar. Mama yakin kamu bisa. Jadi ketika anak itu turun semangatnya, kita katakan insya Allah kamu bisa. Ya, Mama, aku bahasa Inggris, matematika itu semua nggak ada yang 7 mah, 6 semua. Apa Anda bilang? Nggak apa-apa nak, belajar terus. Karena orang-orang yang bahasa Inggrisnya hebat, matematikanya hebat, hafalan Qur'annya hebat, boleh jadi dulunya juga sama aja kayak kamu. Tapi mereka belajar terus, sok kamu belajar. Nah, ini namanya kalimat-kalimat yang membuat anak kita itu semakin self-confidence, percaya diri gitu. Jangan sampai, Mama, aku susah banget ya ngapalin Quran. Kita bilang, emang kamu mah bodoh. Nah, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kenapa? Karena itu semakin menjatuhkan kepercayaan dirinya. Padahal Allah mengajari kita untuk husnuzon pada diri kita. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus husnuzon kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Surat Al-Hujurat. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk terhadap orang lain, karena itu adalah dosa. Maka tugas kita berhusnuzon kepada orang lain. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, husnuzon itu wilayahnya ada 3. Husnuzon kepada Allah, husnuzon pada diri kita, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, mari kita husnuzon kepada orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan. Jangan sampai apapun yang dilakukan oleh pemerintah kita salahkan. Ini salah sih, ya. Yang dilakukan oleh kepala daerah salah sih. Sudah, kita berhusnuzon, beliau-beliau itu sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik. Tugas kita bahu-membahu, saling menguatkan. Ya, kalau memang ada yang keliru, kita koreksi baik-baik. Yang benar kita dukung. Berhusnuzonlah kepada orang lain, karena kalau kita ada di posisi itu belum tentu kita juga bisa menyelesaikannya. Sahabat-sahabat sekalian, yuk di situasi seperti ini kita pupuk bangun husnuzon kita kepada Allah, husnuzon pada diri kita, dan husnuzon pada orang lain. Semoga dengan modal berbaik sangka kepada Allah, kepada diri kita, dan kepada orang lain, itu menjadi salah satu dibukakannya pintu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menolong kita, meringankan beban kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita semua ke dalam keberkahan. Dan kalau satu saat Allah memanggil kita, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.